Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu Guru, bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan akreditasi. Menurut kabarnya adalah akreditasi tahun 2021 akan dilaksanakan bulan April. Oleh sebab itu, maka untuk agar ada pemahaman yang sama, saya membuat beberapa video. Ini adalah video yang pertama walaupun kita sudah melakukan beberapa pertemuan. Ya, hari ini kita akan membahas tentang yang ini. Tujuannya yaitu bahwa kita akan diinginkan setelah ini selesai memiliki pemahaman tentang asesmen kecukupan. Yang kedua, memiliki pemahaman mengenai indikator compliance mutlak. Ini sebetulnya sudah. Kemudian yang ketiga, memiliki indikator komplain relatif. Dan yang keempat, ini kita nanti akan mencoba menghitung nilai akreditasi itu seperti apa. Ya, ini persiapan sebelum akreditasi saya mengambil dari beberapa paparan. Yang pertama adalah nanti sebelum akreditasi dilaksanakan, kita mengisi namanya data isian akreditasi atau DIA dengan cara mengunggah dokumen yang diperlukan. Ya, mengunggahnya melalui laman ini ya. Nanti ada laman ini. Kita tidak akan bahas ini dulu. Semua data dimasukkan ke sini. Yang kedua, menyiapkan personal. Kita sudah membentuk panitia. Dan yang ketiga adalah mengunggah profil sekolah satuan pendidikan melalui website, media sosial. Nanti akan diverifikasi oleh asesor ya. Mungkin data-data semua yang terkait dengan akreditasi yang paling mudah adalah masukkan di website sekolah. Jadi asesor akan melihat di sini sehingga nanti sebagai masukan dari perekrutan data. Ini yang ke bawahnya adalah kita menyiapkan bukti-bukti ya, bukti-bukti yang mungkin ditanyakan tiap komponen dan seterusnya ini ke bawah ya. Yang sekarang mungkin kita akan lakukan ini pembahasan. Ini yang pertama adalah bahwa dalam akreditasi sekarang itu ada yang disebut indikator compliance mutlak, disingkat dengan ICM. Ini adalah mutlak adanya ya, mutlak. Kalau tidak ada maka sekolah itu tidak akan diakreditasi. Ini angka 15 ini mungkin batas minimal ya. Batas minimal sekolah itu memenuhi nilai ini ya, nilai ICM ini. Jadi kalau di bawah 85% maka sekolah tidak akan diakreditasi. Nanti kita akan lihat apa ICM ini apa yang harus ada. Yang kedua adalah yang disebut ICR. Ya, indikator komplain relatif ya, nanti ada beberapa halnya. Ini perlu dipahami bahwa ICR ini 15% mempengaruhi nilai akreditasi. Kalau yang ini adalah yang ICM ini syarat untuk akreditasinya. Kalau yang ICR ini nanti adalah yang akan mempengaruhi nilai akreditasi 15%. Perlu diketahui bahwa ICR ini nanti akan kita lihat apa ICR itu. Datanya diambil dari data sekunder. Jadi tidak dilihat data yang primer di sekolah. Data sekunder itu adalah berdasarkan hasil telusuran di Dapodik. Jadi di Dapodik otomatis nanti akan diambil oleh asesor. Makanya Dapodik untuk keperluan akreditasi ini harus benar-benar diisi sesuai dengan kondisi sekolah yang ada. Karena datanya akan diambil untuk kegiatan akreditasi. Yang berikutnya adalah tadi yang disebut ICM itu apa? Ini ada 5 komponen di ICM itu. Yang pertama, sekolah harus memiliki izin operasional. Ya, untuk sekolah itu harus ada izin operasional. Kalau sekolah negeri mungkin sudah ada izin dari
provinsi sudah punya surat izin operasionalnya ya. Ini kalau ada diisi ya nilainya 1. Yang kedua, kepala sekolah harus memiliki tanda tamat pelatihan. Jadi memiliki STTPL dari LP2KS ya. Kalau ada berarti ya di sini. Kalau tidak ada tidak ada. Nah, yang ketiga adalah sekolah madrasah pernah meluluskan. SMA kita sudah meluluskan, sudah lama. Dari tahun 86. Dan yang keempat, sekolah madrasah menyelenggarakan alokasi waktu pembelajaran sesuai kurikulum nasional, yaitu 1 jamnya 45 menit, kemudian 1 minggunya sesuai dengan kurikulum 2013 sekitar 48 atau 44 jam pelajaran. Nanti ini semua akan dilihat di Dapodik ya. Jadi kalau di Dapodik, sekolah memiliki izin di Dapodik belum dimasukkan, maka dianggap tidak ada. Kepala sekolah memiliki surat tanda tamat, kalau tidak dimasukkan, maka dianggap tidak ada. Kemudian sekolah jamnya itu sesuai enggak alokasi waktunya, maka di ketentuannya di pengaturan jamnya harus sudah betul antara kurikulum yang offline kemudian dengan yang di Dapodik harus ada. Kalau tidak memenuhi maka dianggap tidak ada kalau di Dapodiknya tidak ada. Yang nomor 5, sekolah menyelenggarakan seluruh mata pelajaran ya yang tadi disebutkan. Ini adalah indikator yang pertama ICM. Kalau 1 saja tidak ada maka ini nilainya adalah 80%. Maka kalau 80% berarti sekolah tidak bisa langsung ya, tidak bisa diakreditasi. Makanya ini harus semuanya dipenuhi. Yang berikutnya adalah yang disebut indikator compliance relatif, disingkat ICR ya. Ini ada 10 komponen ya. Nilainya 1 sampai 4. Kalau yang tadi nilainya 1 dan 0, kalau yang ini nilainya 1 dan sampai 4. Yang pertama adalah ini nanti ada 1 sampai 10, kita langsung bahas saja ya. Yang pertama adalah kualifikasi guru minimal itu harus S1 atau D4. Nanti dihitung seluruh guru yang ada. Di sekolah kita itu jumlah gurunya 58 dan alhamdulillah sudah S1 semua, ada yang S2, maka di sekolah kita itu 100% gurunya memenuhi ya kualifikasi akademik, maka nilainya di sini 4. Saya tulis levelnya 4. Nah, sesuai dengan yang lainnya maka ini lihat kategorinya. Kalau 3 berarti antara 80 sampai 90. Nah, bagaimana membuat datanya? Ya, kita membuat daftarnya kira-kira seperti ini. Ini 1 sampai 50 sampai 68, kemudian jenjang pendidikannya seperti apa, kemudian lampirkanlah ijazahnya. Fotokopi ijazah S1 dan S2 dilampirkan. Ini dokumen ini harus sudah dimasukkan ke Dapodik. Kalaupun ada secara di sekolah ada, tapi di Dapodik tidak ada, maka dianggap tidak ada. Jadi ini harus semua terupload di Dapodik. Ini komponen yang ke-1 kita anggap levelnya 4, jadi nilai 4. Kemudian komponen yang kedua dari 10 itu adalah guru memiliki sertifikat pendidik ya, memiliki sertifikat pendidik. Di sekolah kita setelah saya hitung-hitung ya sekitar 39 guru memiliki sertifikat dari 58. Jadi kalau dipersenkan maka sekolah kita jumlah guru yang memiliki sertifikatnya adalah 68 karena banyak guru yang honorer masih belum memiliki sertifikat. Maka ini masuknya nilainya 2. Ini 68 itu ada di antara 55 sampai 70. Maka nilainya levelnya 2. Datanya seperti apa ya? Datanya seperti ini. Daftar nama guru, status tersertifikasi, kemudian sertifikatnya dilampirkan. Tapi saya ulangi lagi, ini semua statusnya itu harus ada di Dapodik. Jadi guru-gurunya tersertifikasi atau enggak di Dapodik harus dicek.
Kalau belum, maka silakan diupdate sehingga nanti tidak mubazir. Semua guru sudah tersertifikasi di Dapodik, tidak ada, belum tersertifikasi semua, nanti nilainya tidak ada juga sama. Itu yang kedua, nilainya 2 dari data real perhitungan di Dapodik, nanti kita cek ya. Yang ketiga adalah guru mengajar sesuai latar belakang. Jadi kalau latar belakang pelajaran A, ngajarnya harus A. Pelajaran B harus B. Nah, di sekolah kita setelah dihitung dari 58 guru, itu ada 52 guru yang sesuai jurusannya linier. Jadi sekitar kalau dihitung maka 92%. Nah, kalau 92% ini ada di angka 4, yaitu 85 sampai 100, maka nilainya 4. Nah, datanya sama seperti tadi, seperti ini ya. Ada nama, ada jurusan, ada pelajaran yang diampu, status liniernya kita tuliskan seperti ini. Contoh ini ada yang jurusannya dari PLS, ngajarnya pelajaran yang lain, maka tidak linier, ini tidak dihitung ya. Nah, ini harus statusnya juga harus di Dapodiknya juga harus dibetulkan ya. Kalau tidak di Dapodiknya, walaupun kenyataannya iya, di Dapodiknya tidak diisi, maka percuma. Saya ulang, ini nomor 3, kita hitung nilainya 4. Nah, nomor 5, sekolah memiliki kepala tenaga administrasi memenuhi syarat ketentuan. Di sekolah kita ini kepala administrasi atau KAUR TU-nya sudah S1, kemudian menjadi KAUR-nya sudah lebih dari 8 tahun, kemudian insya Allah memiliki sertifikat ya ketatahusahaan. Jatuhnya adalah ke level 4 ya, insya Allah level 4 sekolah kita. Kepala tata usaha ini ya. Yang nomor 5 itu adalah ini kepala laboratorium ya. Kepala laboratorium itu yaitu guru harus ini persyaratannya ada di bawah ini 1, 2, 3, 4, hanya di petunjuk ternyata nomor 5 yang kepala laboratorium nggak ada. Tapi coba saya paparkan, jadi kepala laboratoriumnya ini harus S1, minimal sudah pengalaman 3 tahun, ini nilainya jatuh ke 3, tapi kalau memiliki sertifikat, kalau tidak memiliki berarti jatuhnya ke kalau SMA yang ini ternyata ya, yang SMA yang ini memiliki sertifikat D1, memiliki ini tidak memiliki sertifikat, hanya D1, di sini D1 tidak memiliki sertifikat ya. Kalau ini D1 dan memiliki sertifikat, nah, insya Allah sekolah kita masuknya ke angka 3. Tapi ini saya lihat di petunjuk penghitungan nomor 5 ini tidak masuk, karena nomor 5 itu isinya yang ini ya, yaitu kepala perpustakaan memenuhi syarat sesuai ketentuan. Nomor 5 yang tadi di perhitungan di buku itu tidak ada. Ya, memiliki ini, dan alhamdulillah sekolah kita kepala perpustakaannya S1 sudah 3 tahun. Kemudian alhamdulillah tahun ini sudah mengikuti pelatihan kepala perpustakaan yang diselenggarakan oleh perpustakaan nasional secara daring. Insya Allah sertifikatnya sudah ada. Jadi poinnya di sekolah kita untuk kepala perpustakaan adalah levelnya level 4 ya. Yang keenamnya adalah rombongan belajar. Disinilah sekolah kita ini insya Allah levelnya kalau tidak 4, 3. Karena ada di kelas 2 yang jumlah siswanya satu kelas 37. Jadi ini kita tulis dulu level 3 ya. Karena ada yang pindah, bisa aja nanti kelas 2 itu ada yang pindah. Mudah-mudahan kita bisa rata-rata kelas 2 itu 36 ya. Kita masukkan ini. Saya ulangi lagi, ini akan dibaca di Dapodik semuanya ya. Jadi kalaupun pada realnya 36, kalau yang pindah itu ternyata belum keluar dari sekolah kita dan belum terverifikasi dikeluarkan,
maka itu masih statusnya siswa SMA 3 ya. Siswa status SMA 3, jadi kita mungkin akan tetap di poin 3. Tapi kalau sudah dikeluarkan bisa loncat ke level 4 ini. Jadi kita tulis level 3 saja dulu karena ragu kelas 2 itu sudah keluar atau belum ya di Dapodiknya, walaupun anak itu sudah pindah dari sekolah kita. Yang level yang ketujuh adalah bangunan sekolah memiliki instalasi listrik yang cukup. Insya Allah sekolah kita 4 karena kita sudah cukup tinggi. Ini levelnya 4, banyak meterannya. Ini mungkin dokumennya adalah nanti dokumen pembayaran listrik dengan ukurannya berapa. Tapi saya ulang sekali lagi, ini di Dapodiknya harus masuk KWH-nya. Jadi nanti kita cek di Dapodiknya sudah betul atau belum, sekalian perbaikan. Yang nomor 8 ruang penunjang ya, ruang penunjang. Ruang penunjang itu kalau ingin levelnya 4 minimal ini. Ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang UKS ini ya, ruang UKS kita punya, ruang BK sudah ada, ruang ibadah ini masjid ada, ruang OSIS, ini ruang OSIS tolong mungkin kita tata lagi kalau levelnya ingin 4. Saya ulang, ruang-ruang ini harus tercantum di Dapodik karena akan diambil datanya data sekunder, bukan data yang dilihat langsung di sekolah. Yang ke-9, yang terakhir adalah WC siswa ya. WC siswa itu di sekolah itu di petunjuk yang satunya adalah 1 WC itu untuk 20 siswa. Jadi kalau siswa kita 960 siswa tinggal dibagi 60 aja, sekitar 43 ya, 43 WC yang harus ada di sekolah kita. Nah, untuk laki-laki 1 lubang WC itu dihitung 1. Jadi kalau 1 ruangan ada lubangnya 4, itu dihitung 4 WC. Ya, jadi bisa begitu. Nah, untuk perempuan biasanya 1 WC 1 pintu. Ya, ini di sini ada ketentuan untuk jamban itu 40 siswa untuk pria di sini. Kemudian untuk 1 WC untuk siswa dihitung untuk 30 siswa. Ini lebih ringan yang ini ya. Tapi saya baca di instrumen yang lain diratakan. Mudah-mudahan jatuhnya ke yang mana. Nah, untuk sementara sebetulnya level kita itu di sini baru di level sekitar level 3 di sini ya. Ya, level 3 belum atau bahkan level 2. Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 40 siswa ya. Di kita ini kayaknya levelnya baru 2, ini salah nulis. Nah ya, kalau kita rekap dari yang tadi di atas, dari komponen 1 sampai 9 dengan tidak menghitung laboratorium, level 1 itu nilainya 4. Yang 2 tadi saya lihat 2 ya, level 2 itu komponen 2 tadi 2 dihitung terus, dan komponen yang terakhir barusan adalah 2. Kalau dijumlahkan maka nilainya 30. Nah, untuk IPR ini kalau kita hitung berapa skornya? Nah, skornya itu, skor IPR itu kita jumlahkan semuanya, ini 30 kan? 30. Kemudian maksimumnya kalau 9 itu 9 kali 4 36. Ini rumus dari buku saya dapat. Jadi 30 per 6 kali 100, jadi nilainya untuk IPR ini adalah 83,3. Nah, 83 ini nanti akan mempengaruhi nilai akhir akreditasi sebesar 15%. Tinggal dikalikan aja. Ini 15%, dan saya ulangi, untuk IPR ini datanya diambil dari Dapodik ya, diambil dari Dapodik. Ini simulasi bahwa dari IPR nilainya kita adalah 83,3, simulasikan, mudah-mudahan bisa kepenuhi dan di Dapodiknya diperbaiki ya. Ini komponen IPR, dan nilai akhir juga dipengaruhi. Yang kedua adalah kita menghitung kinerja ya,
hasil survei di sekolah nanti oleh asesor. Nah, butir kinerja itu rinciannya kemarin sudah disampaikan seperti ini. Ada mutu lulusan 11, proses pembelajaran 7, mutu guru 4, dan manajemen sekolah 13. Totalnya ini kemarin sudah disampaikan. Totalnya yang akan disurvei ke sekolah itu adalah 35. Ya. Ada 35 yang akan disurvei langsung yang tidak ke Dapodik. Jadi 11 mutu lulusan, 7 proses belajar, 4 mutu guru, dan 13 manajemen sekolah. Kalau satu butirnya 4, maka untuk mutu lulusan totalnya adalah 44 total maksimumnya. PBM 4 kali 7 adalah 28, mutu guru 16, manajemen sekolah 52. Ya, ini jumlahnya adalah seperti ini ya maksimumnya. Nah, kalau dihitung satu-satu, maka yang mutu lulusan adalah sepertinya ini. 31% pengaruhnya, proses belajaran 20%, mutu guru 11%, manajemen sekolah 39%. Ini cukup besar. Tapi ternyata tidak demikian ya. Tidak demikian bahwa mutu lulusan itu pengaruhnya berapa persen, adalah seperti ini ya, tabel bobot per komponen. Nah, tiap komponen itu bobotnya adalah untuk mutu lulusan ini 35%. Jadi mutu lulusan 30%, kalau tadi sebetulnya ini 31 ya, tapi ternyata dia dapat porsi 35% ya, lebih besar. Proses belajar itu bobotnya yang hanya 7 ini 29%. Mutu guru yang tadi hanya 4 butir itu pengaruhnya 18%. Nah, manajemen sekolah yang 13 banyak ini pengaruhnya hanya 18%. Jadi totalnya ini 100% ya. Jadi ini pengaruh-pengaruhnya itu yang 11 yang mutu lulusan 11 35% dan seterusnya ini ya. Kita simulasikan sekolah kita, mutu lulusan yang tadi mutu lulusan itu 11%, kalau nilainya 444 berarti kan 44. Umpamakan kita nilainya 40, mungkin ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4 ya. Kita umpamakan 40, proses pembelajaran kita umpamakan 29 dari tadi 7 ya. 7 betul ya, 7. Kemudian mutu guru tadi yang 4 itu maksimalnya 16, kita umpamakan nilainya 15. Manajemen sekolah yang nilai maksimalnya 52 umpamakan nilainya 48. Ini umpamakan ya. Dari nilai maksimum seperti ini. Kita coba hitung berapa nilai dari mutu lulusan ini nanti ya. Kita hitung, coba kita lihat di sini. Ini sudah yang jumlah per komponennya. Kalau nilainya 40, ini 40. Kemudian bobot maksimumnya adalah 44. Kemudian bobot mutu lulusan itu ternyata hanya 35%. Maka kita hitung di sini. Ini 40. Rumusnya, skor komponen mutu lulusan ini rumusnya ini. Komponennya ini adalah 40, ya 40. Kemudian per maksimumnya 44, ini 44, ya dari sini. Dikalikan bobot komponennya 35 yang ini. Berarti kalau dihitung ini pakai kalkulator, nilainya untuk skor mutu lulusan, nilainya ada 31. Nah, yang ini 31. Begitu juga untuk proses pembelajaran. Kalau dihitung satu-satu jadi 27 per 28 kali 29. Mutu guru 15 per 16 kali 18.
Manajemen sekolah yaitu 46/52/18, nilainya seperti ini. Totalnya adalah 92,5 untuk kinerja ini. Jadi kalau ditotalkan seperti itu ya. Ya, jadi skor untuk total komponen untuk kinerja ini adalah 92. Jadi ada dua nilai, yang satu adalah dari IPR, yang kedua adalah dari komponen kinerja ini. Ini nilainya adalah 85% ya. 85% untuk nilai akhir. Jadi ada pengaruhnya 85%. ICR 15% ya. Nah, yang ini ya. Nah, nilai akhir akreditasinya gimana ngitungnya ya? Ini tadi 15% dari IPR, 85% dari total komponen yang barusan dihitung. Jadi jatuhnya nilai sekolah kita adalah 91,19. Ini sebagai simulasi ya. Nah, nilai ini adalah kategorinya adalah akreditasinya A. Karena akreditasi tahun ini batas minimal A itu adalah 91. Kalau dulu akreditasi zaman dulu adalah 85. Nah, ini adalah pemeringkatan akreditasi. Ya, pemeringkatannya kalau A itu adalah 91 sampai 100, B itu 81 sampai 90, seperti ini. Jadi kalau kita nilainya hanya 85, masuknya ke sini. Sebetulnya akreditasi sekarang itu cukup berat, tapi mudah-mudahan kita bisa mempersiapkannya dengan baik. Itu mungkin persiapan kita hari ini. Semoga dapat wawasan, kita diskusi di pertemuan yang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.